Apa landasan filsafat pendidikan di Indonesia? Pada umumnya, filsafat pendidikan di Indonesia dilandasi oleh falsafah negara, yaitu Pasal 2 UU RI 02 tahun 1989, menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan lebih rinci tercantum dalam UU RI 02 tahun 1989 yang menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk di bidang pendidikan adalah pengalaman Pancasila. Dalam ketetapan MPR RI 02 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan pengalaman Pancasila, menegaskan bahwa Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Republik Indonesia. Karena itulah Pancasila dianggap sebagai sumber dari segala sumber nilai yang menjadi pangkal serta muara dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Dengan kata lain, Pancasila adalah sumber sistem nilai dalam pendidikan. B. Apa sejarah pendidikan di Indonesia? 1. Bagaimana sejarah pendidikan di Indonesia pada masa kolonial? Sebenarnya pendidikan di Indonesia sudah mulai dari zaman penjajahan Belanda, akan tetapi pendidikan masih ditentukan oleh pertimbangan ekonomi dan politik Belanda di Indonesia. Awal dari mulainya perkembangan pendidikan di Indonesia adalah saat Belanda kesulitan keuangan akibat peperangan di Ponorogo, sehingga untuk mensiasati masalah tersebut, Belanda menerapkan kerja paksa. 2. Aliran pokok pendidikan apa yang ada di Indonesia? Aliran pendidikan yang berkembang di Indonesia sangat banyak, tapi yang paling pokok adalah pendidikan taman siswa dan pendidikan NIS. Karena latar belakang dan kepentingan pendirian kedua aliran ini digunakan untuk semua bangsa secara umum tanpa melihat ras, suku, daerah, wilayah, keyakinan, dan keagamaan atau golongan tertentu saja sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Apa pendidikan taman siswa itu? Pendidikan taman siswa adalah sekolah yang didirikan oleh seorang bangsawan dari Yogyakarta bernama R.M. Suwardi Suryaningrat atau biasa dikenal dengan nama King Hajar Dewantara. Pada 3 Juli 1922, setelah setahun mengajar di Adi Dharma, King Hajar Dewantara mendirikan sekolah yang sesuai dengan cita-citanya sendiri dengan nama Natilna Onderwijs Instituut Taman Siswa, yang kemudian diubah menjadi Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. 3. Bagaimana pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan? A. Apa tujuan dari kurikulum pendidikan? Tujuan pendidikan di Indonesia semakin mengalami perluasan, tidak lagi semata digunakan untuk menekankan jiwa patriotisme, seperti halnya tersebut terkandung dalam UU Nomor 4 1950, menyebutkan tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia yang cukup dan warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Dan sudah ada kurikulum yang diberlakukan, walaupun kurikulum sekolah pada masa-masa awal kemerdekaan dan tahun 1950-an ditunjukkan untuk meningkatkan sistem kesadaran bernegara dan bermasyarakat, meningkatkan pendidikan jasmani, meningkatkan pendidikan watak, memberi perhatian terhadap kesenian, menghubungkan isi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, dan mengurangi pendidikan pikiran. B. Apa sistem persekolahan yang digunakan? Sebenarnya, pada masa awal kemerdekaan, sistem pendidikan yang digunakan masih melanjutkan sistem yang dibuat oleh Jepang. Sistem yang dimaksud adalah pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 4. Bagaimana pendidikan di Indonesia selama? Pendidikan di Indonesia selama PJP 1 mengalami pembangunan jangka panjang, meliputi 5 pelita.
yaitu Pelita 1 sampai 5 yang dimulai pada tahun 1969 atau 1970 hingga tahun 1993 atau 1994. Selama kurun waktu tersebut, pendidikan Indonesia banyak mengalami kemajuan. Ditandanya dengan semakin luasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada semua jenjang pendidikan, meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia, serta tenaga yang terlibat dalam pendidikan, meningkatnya mutu pendidikan, semakin mantapnya sistem pendidikan nasional. Akan tetapi, sampai berakhirnya masa Pelita 5, pendidikan nasional masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, tantangan yang dihadapi menyangkut pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Sementara secara kualitatif, tantangan yang dihadapi berkenan dengan upaya mutu pendidikan, meningkatkan relevansi pendidikan dengan pembangunan, efektivitas dan efisiensi pendidikan. 5. Bagaimana pendidikan di Indonesia sekarang? Pendidikan di Indonesia sekarang sudah mulai sedikit berkembang. Hal ini ditandai dengan adanya sistem penetapan wajib belajar dan adanya pelaksanaan yang mengatur sistem pendidikan. Apa tujuan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun itu? Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mempunyai dua tujuan utama yang berkaitan satu sama lain. Yang pertama, meningkatkan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi setiap kelompok umur 7-15 tahun. Kedua, untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia hingga mencapai SLTP. Dengan wajib belajar, maka pendidikan minimal bangsa Indonesia semula 6 tahun ditingkatkan menjadi 9 tahun. B. Kapan pelaksanaan kurikulum 1994? Pelaksanaan kurikulum 1994 dimulai secara bertahap, yaitu dari tahun ajaran 1994 atau 1995. Kurikulum 1994 disusun dengan maksud agar proses pendidikan dapat menyesuaikan diri dengan tantangan yang terus berkembang, sehingga mutu pendidikan akan terus meningkat. Kurikulum 1984 yang sebelumnya telah berlaku selama 10 tahun dipandang perlu untuk diperbarui, karena menurut hasil-hasil pengkajian ditemukan adanya materi kurikulum yang tumpang tindih dan memerlukan penambahan. C. Apa saja kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia? Dalam sejarah pendidikan Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud telah melakukan 11 kali pergantian kurikulum pendidikan di Indonesia dalam rentang waktu 1947 sampai 2013.